Bab 398. Kingston mulai menata struktur. Masalah pemberontakan 8 naga langit tersebar dari belantara selatan, menyebar ke seluruh negara bahkan seluruh dunia. Semua pengguna internet di seluruh negara sedang mendiskusikan masalah ini. Kedelapan orang ini diterima kembali oleh Kingston dan Kingston tentu saja menjadi bahan diskusi. Semua orang merasa simpati untuk Kingston. Lahir di negara dengan sistem yang jelas, jika tidak, namanya pasti akan terus diwariskan. Kingston berada di rumah sakit sepanjang hari dan mempelajari klasik medis. Setelah dia mengetahui hal ini pada malam hari, dia hanya tersenyum tipis. Suamiku, 8 naga langit telah memberontak. Clue berbaring di atas kasur dan merasa bosan. Meskipun Kingston menemaninya di rumah sakit, namun sama sekali tidak berbicara dengannya. Dia juga terus mencari kesempatan untuk berbicara dengan Kingston dan dia berseru terkejut ketika melihat berita yang muncul di ponselnya. Kingston sadar dari keadaan meditasi dan berdiri meregangkan otot dan tulangnya. Meditasi sangatlah luar biasa. Kondisi mentalnya jauh lebih baik sekarang, juga tidak begitu lemah dan tidak bertenaga lagi. Dia melihat sekilas Clue yang memegang ponsel dan mengangguk pelan, sudah tahu. Kamar pasien terlalu pengap, aku keluar berjalan-jalan sebentar. Selesai berbicara, Kingston keluar dari kamar pasien dan langsung pergi ke kamar pasien James. James terluka parah, namun setelah operasi, dia telah keluar dari kondisi darurat. Kingston memasuki kamar pasien dan melihat bahwa James dalam keadaan sadar. James memanggil dengan lemah, "Kak Kingston." Kingston melambaikan tangan lalu berjalan mendekat, dia meraih tangannya dan menggenggam denyut nadinya. Setelah mengetahui kondisi fisiknya, dia berbicara, "Lukamu tidak bermasalah besar, beristirahatlah dengan tenang sudah cukup. Berikan aku sebatang rokok." James benar-benar seorang pecandu rokok dan dia terus menatap Kingston. Sudah beberapa hari dia tidak menyentuh sebatang rokok pun. Kingston mengeluarkan sebatang rokok, lalu menyalakannya dan memberikan kepadanya. James memegang rokok dan menghirup dalam-dalam dengan ekspresi puas di wajahnya. Perawat di samping melihat itu dan ingin menghentikannya, namun tidak berani. Kingston menemani James berbicara beberapa saat, lalu berbalik badan dan pergi. Dia kembali ke kamar pasien Clue lagi. "Suamiku, kemana kamu pergi? Bolehkan berbicara denganku?" Clue terus menatap Kingston. Meskipun telah berhasil mempertahankan Kingston, namun dia merasa sikap Kingston terhadapnya jika dibandingkan dengan dulu bagaikan dua orang. Dulu, Kingston sangat patuh padanya. Namun sekarang, dia merasa yang dipertahankan hanyalah orang Kingston, hanya tubuhnya saja. Hatinya sama sekali tidak berada di sini. "Aku sangat lelah dan tidak ingin berbicara." Kingston duduk di sofa kamar pasien dan berbicara dengan pelan. Mendengar itu, Clue tidak berbicara lagi. Kingston bersandar di sofa, memejamkan mata dan beristirahat. Busran telah pergi, 8 naga langit juga telah meninggalkan belantara selatan dan pergi mencari Busran. Rencana sudah dimulai, dia juga harus melakukan persiapan selanjutnya. Namun, dia masih tidak jelas dengan kondisi Jiang Zhong sekarang. Setelah berpikir sebentar, dia keluar dari kamar pasien, lalu duduk di kursi koridor di luar kamar pasien dan mengeluarkan ponsel menghubungi Nandio. "Datanglah ke rumah sakit area militer." Setelah memerintah Nandio, dia mengakhiri panggilan. Nandio datang dengan cepat. Tidak sampai 1 jam, dia sudah tiba di rumah sakit area militer. Yang mengikutinya adalah cucu perempuan Nandio, Saren. "Tuan muda." Keduanya berbicara serentak. Kingston melambaikan tangan, lalu menunjuk ke arah kursi di sebelahnya dan berkata, "Duduklah." Kedua orang itu duduk. Kingston bertanya, "Apa yang terjadi dengan Jiang Zhong selama aku tidak ada?" "Tuan muda, apa yang kamu maksud?" Nandio tidak terlalu mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan Kingston. Kingston berkata, "Tentang hal struktur. Forces Business Alliance, Perhimpunan Sukarela Yongheng,
serta apa yang sudah dilakukan oleh para chaebol dari kota Jingdu, ibu kota. Mendengar itu, Nandio menjelaskan, sejak kota baru Trans Era dibeli kembali oleh Business Alliance, tindakan Business Alliance sangatlah besar dan mulai mempromosikan kota baru Trans Era dalam skala besar. Akhir-akhir ini, banyak perusahaan sudah menetap di kota baru Trans Era dan sekarang kota baru Trans Era sudah sangat ramai. Voeseas Business juga tidak tinggal diam. Mereka mendirikan farmasi Sihai dan berniat untuk bersaing dengan perusahaan farmasi mapan seperti Qianjun, Changsheng, Baiyun, dan juga Wansheng. Tindakan kota Jingdu, ibu kota juga tidak kecil. Sekarang kota baru di luar kota telah mulai dibangun. Dengan adanya pemasukan dana yang banyak, pembangunan kota baru terlaksanakan dengan cepat, dilaksanakan siang dan malam. Sesuai dengan kemajuan saat ini, itu seharusnya dapat selesai sebelum tahun baru. Nandio menjelaskan situasi Jiangzhong satu persatu. Dan juga, Saren juga berbicara, akhir-akhir ini juga telah berdiri sebuah perusahaan farmasi yang baru di Jiangzhong dan perusahaan farmasi ini bernama Centennial. Kingston tercengang dan bertanya, Centennial. Dari mana asalnya? Saren menggelengkan kepala, tidak jelas. Centennial sangat populer akhir-akhir ini dan terus meluncurkan beberapa jenis obat baru serta mendapatkan pujian dari para konsumen. Selain itu, Centennial Medical Center juga memiliki reputasi yang besar di Medical Street dan juga terdapat banyak dokter terkenal, bahkan Kennedy yang kalah dari tuan muda pada konferensi medis kali itu juga merupakan salah satu dari mereka. Kingston telah mengerti. Jika dia tidak salah menebak, bos di balik Centennial ini adalah pangeran. Karena Kennedy sedang membantu pangeran melakukan sesuatu. Centennial. Apakah karena rencana 100 tahun jadi dinamakan Centennial? Kingston bergumam. Dia mengetahui tujuan pangeran, yaitu menggunakan racun Gu mengendalikan seluruh dunia dan rencana ini sudah dimulai pada 100 tahun yang lalu, namun gagal pada 100 tahun yang lalu. Aku paham. Pergi dan belikan obat baru yang diluncurkan farmasi Centennial untukku, aku ingin melihatnya. Kingston memerintah. Baik. Nandio mengangguk. Kingston melihat Saren dan kembali memerintah, pergi sesuaikan sebuah kursi roda untukku. Saren tercengang. Kak Kingston, kursi roda. Dia memandang Kingston dengan ekspresi bingung. Bukankah ini baik-baik saja, mengapa memerlukan kursi roda? Benar adalah kursi roda, pergilah. Kingston melambaikan tangan. Baik. Saren tidak banyak bertanya lagi. Kedua orang itu berdiri dan pergi. Kingston mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya, lalu menarik nafas yang dalam. Kemudian, dia mengeluarkan ponsel dan menghubungi Kintia, apakah ada waktu? Ada. Ada apa? Terdengar suara Kintia yang sedikit terkejut dari ponsel. Dia tidak menyangka Kingston akan mencarinya secepat ini. Datanglah ke rumah sakit sebentar, ada yang ingin aku diskusikan denganmu. Baik, aku segera tiba. Kintia telah berbaring di kasur sepanjang hari dan tidak ingin bergerak. Setelah menerima panggilan Kingston, dia merasa penuh energi dan segera bangun, lalu mencuci wajahnya, mengganti pakaian dan berdandan. Dengan cepat, dia berubah menjadi seorang wanita cantik yang seksi dari seorang wanita malas. Kemudian, dia mengemudi mobil menuju rumah sakit area militer. Namun, dia tidak pergi ke bagian rawat inap. Setelah tiba di luar rumah sakit, dia menghubungi Kingston. Kingston juga meninggalkan bagian rawat inap dan pergi mencari Kintia. Di luar rumah sakit, Kintia melihat kedatangan Kingston, dengan senyuman ceria di wajahnya dan membelai rambut yang berserakan di bahunya, dia bertanya, ada yang ingin kamu perintahkan? Benar-benar ada sesuatu. Kingston duduk di kursi santai. Kintia juga duduk dan bertanya, ada apa? Kingston berkata, kamu berkemampuan kuat, terkhusus pada aspek bisnis. Aku memerlukan kamu maju dan mendirikan sebuah perusahaan farmasi. Kintia tercengang dan bertanya, perusahaan farmasi? Iya. Kingston mengangguk dan berkata,
Aku mendengar bahwa akhir-akhir ini, muncul sebuah farmasi Centennial di Jiangzhou. Itu seharusnya merupakan perbuatan pangeran. Aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan sebenarnya, namun Jiangzhou merupakan kota kedokteran. Aku sekarang memerlukan uang dalam jumlah yang banyak, memerlukan kekayaan yang setara dengan kekayaan negara. Uang datang paling cepat dengan mendirikan perusahaan farmasi dan kamu merupakan orang yang paling cocok di sisiku. Mendengar itu, Cynthia mengerutkan kening. Kak Kingston, mendirikan sebuah perusahaan itu membutuhkan uang. Aku tidak memiliki uang sekarang. Aku akan menemukan jalan. Kingston menggosok pelipisnya. Kemudian menatap Cynthia, sebenarnya, aku berharap kamu menolak. Cynthia tercengang, kemudian tersenyum dan berkata, mengapa? Kingston menghela nafas, aku tidak ingin berhutang padamu lagi, oleh karena itu aku berharap kamu menolaknya. Pada saat yang sama juga berharap kamu bisa membantuku. Karena aku benar-benar tidak memiliki orang yang bisa dipercaya dan juga orang yang berkemampuan di sekitarku saat ini. Bersambung.